Untuk pemirsa Jubi dan juga rekan-rekan kemanusiaan di tanah Papua dan di Patani, Thailand, atau di mana saja, selamat datang di podcast Jubi kali ini. Kali ini secara khusus kita akan berbincang tentang program membangun jembatan Patani Papua, menjahit harapan di atas luka kemanusiaan. Hari ini kita kedatangan 3 tamu, tapi ada 2 yang hadir bersama saya di studio podcast Jubi. 3 tamu yang istimewa ya, dari ujung selatan Thailand yang sedang dalam misi studi lapangan untuk mendokumentasikan perjuangan aktor kemanusiaan dalam menghadapi konflik non-internasional. Bersama saya di studio, di sebelah kiri saya ada Syarif Said. Syarif Said adalah wakil ketua Civil Society Assembling for Peace atau CAP. Iya. Dan di sebelah kanan saya paling ujung itu adalah Abdul Rahman. Abdul Rahman juga bergabung di CAP dalam Komisi Kepemudaan. Iya. Tanpa berlama-lama kita akan langsung di diskusi kita kali ini. Sebelum mulai saya mungkin ini pertanyaan pertama yang ya mungkin tidak berat-berat ini. Iya. Buat Syarif dan Abdul Rahman. Ke Papua sudah pernah atau belum? Lalu apa suasana atau apa Papua, melihat Papua seperti apa? Silakan, mungkin dari Syarif dulu yang di Jayapura dan Abdul Rahman di Merauke. Iya. Baik, silakan Kakak Syarif. Ya, hello semua. Ya, saya Syarif Said, yang mana tadi diperkenalkan. Saya ini selaku wakil ketuanya Civil Society Assembly for Peace, ataupun nama bahasa Melayu kitanya ialah Himpunan Masyarakat Madani untuk Perdamaian. Yang mana kami di bawahnya ada 31 lembaga berbeza-beza isu dan 8 komisi yang kuat. Alhamdulillah kami hari ini dijemputnya untuk mengenalkan Papua lagi secara mendalami. Soal tadi, terima kasih atas soalan tadi. Ya. Dan juga terima kasih pertamanya, terima kasih atas sambutannya luar biasa. Rasanya Jubi ini luar biasalah bagi kami di Patani. Agak tanya media-media di Patani pun sebahagiannya di training oleh Jubi juga. Luar biasa sangat. Dan juga terima kasih yang keduanya atas sambut kedatangan kami ini orang-orang Papua yang luar biasa jugalah. Sambut kami ini banyaklah kemana-mana pun orang Papua ini terima dengan baik. Dan terima kasih yang tiganya, terima kasihnya yang mana beri luang untuk kami kongsikan Patani dengan Papua. Luar biasa. Belum ini, kalau lihatnya Papua, sebelum ininya ada wakil Papua ke sana. Sepertinya Bu BP, wakil daripada Jubi. Dan juga dekat teman lagi lah, WNC itu pernah ke sana. Dan kami agak tanya sulit ke sini. Rasanya bukan mudah untuk ke sini. Kami ni hanya orang yang ketiga rasanya, kalau orang yang rombongan yang ketiga lah pernah ke sini rasanya. Kalau secara resmi itu kan. Alhamdulillah, terima kasih padanya Pak Budi yang mananya bikinnya program kali ini. Dan kali ini programnya luar biasa sangat lah, yang mana kakak dah sebut tadinya, program membangunkan jembatan solidaritas antara Patani dengan Papua. Yang mana kita ingin saling informasi, saling pengalaman dan saling pengajian bersama. Saya lihat Papua ni bukan Papua seperti mana kita bisa dengar dari sosial media. Papua ini memang sewaktu saya di mendaratkan, saya di pesawat, saya lihatnya Papua ni sangat luas. Papua ni luas, hampir 30 ganda Patani lah. Ya. Dan juga mempunyai bukit. Apakah di kita di Jayapura ni mempunyai lanau yang luar biasa. Di belakang ada lagi laut. Di tengah ada bukit yang tinggi. Dan juga mempunyai sumber daya alam luar biasa sangat di Papua ini. Saya rasa Papua ni bukan tanah kosong lah. Papua ni sepertinya di kempen-kempen itu Papua bukan tanah kosong. Dan Papua mempunyai
sejarah luar biasa sangat. Itulah Papua. Dan juga Papua agak tanya, apabila kita mari study lapangannya, kita boleh lihat perjuangan-perjuangan orang Papua tu bukan biasa, sangat luar biasa. Berartinya Papua bukan hanya sekarang lah yang berdirikan Papua. Dah lama kan Papua usaha mendirikan Papua. Juga usaha memperjuangkan hak-hak Papua itu luar biasa sangat. Apakah laginya dari sudut kemanusiaan. Karena kami ini kami itu Patani, mungkin dah berbeza konsepnya Patani dengan Papua. Tapi yang sama adalahnya kemanusiaan itu yang sama. Mungkin konteks sejarah kami berbeza dengan Papua, konteks cara hidup berbeza dengan Papua, konteks perjuangan pun ada sedikit yang beda, tetapinya konteks kemanusiaan ni kami sama. Pelanggaran HAM di Patani pun sama di Papua. Dan juga penindasan bentuk struktur pun sama dengan orang Papua. Apakah lagi hak-hak kepertuanan pun sama juga Patani dengan Papua. Berartinya kami punya punya tanah yang indah, punya gunung yang indah, punya laut yang indah. Tapi yang menikmati bukan semua kami boleh menikmati. Bukan orang Patani juga menikmati. Itulah kami biasanya kita mempunyai konteks kemanusiaan yang sama. Itulah kami ingin mau belajar dengan Papua banyak lagi. Nah, khususnya konteks kemanusiaan di isu antarabangsa itu sangat tertarik sangat untuk Patani. Itu dulu bagi kami. Dan juga terima kasihlah semua yang mana dorong kami ke sini. Ya. Okey, seterusnya Pak Darul Rahman pula. Ya, bagaimana? Ya. Ibu Rahman sudah ke Manokwari, melihat Manokwari seperti apa? Sudah Papua, ketemu ya. dengan aktor-aktor kemanusiaan. Oke. Terutama saya hormat sahabat Papua, kawan-kawan Papua. Hormat saya juga kepada kawan-kawan Patani. Kalau menurut saya, Papua itu memiliki apa yang kita pandang dengan mata. Yang kita pandang dengan mata, mungkin kita nampak laut, kita nampak gunung, kita nampak lahan yang luas, begitu saja bukan. Tetapi Papua ini memiliki lebih jauh daripada itu lagi. Ada sesuatu yang tidak bisa hurai dengan kalimat itu, tetapi dapat dirasakan mengenai perkara yang sakit dalam hati tapi tidak bisa dibicarakan. Itu saya dapat merasakan di kawan-kawan di Merauke. Kemudian yang saya aneh, wow, tengoknya, begini ya Papua. Saya ke Merauke, jauh beda dengan Jayapura. Jayapura ada pergunungan yang tinggi. Saya sering tanya kawan-kawan di Merauke. Dalam pikiran saya terutama, saya apabila cakap Papua, saya pikir itu di banjaran pergunungan, banyak gunung-gunung. Tapi tidak. Di Merauke itu penuh dengan tanah lapang. Hamparan tanah betul jauh. Sehingga kita lihat dengan mata pandang, tak cukup. Banyak, jauh, luas betul. Itu yang membuat saya kaget. Ternyatanya bukan Papua ini hanya tanah gunung saja, tapi tanah lapang, dataran seperti itu banyak juga di Merauke. Dan yang saya paling aneh, saya ke Merauke karena di Indonesia, kalau kita bilang Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Merauke itu perbatasan, Bang. Perbatasan antara Papua Nugini. Saya juga sampai ke situ dan juga saya heran. Saya pikir Papua Nugini dengan Papua kawan-kawan kita ini beda. Ternyata sama kok. Bicara juga sama, bisa bahasa karena ada bahasa suku. Sama, dan juga wajah, rupa, kelihatan wajah semuanya, badannya itu sama.
dia orang antara Papua Nugini dengan Papua West Papua. Indonesia, West Papua ini Barat. sama, orangnya sama. Itu yang membuat minda saya buka, sehingga saya datang ke sini. Daripada kita di Patani, oh Papua, macam mana ya Papua? Oh Papua beginian. Kan kita tengok dalam melewati HP aja. Tapi setelah kita datang ke sini, apa yang kita lihat dari HP, bahwanya orang Papua ini keras, orang Papua ini pengganas sebelum ini. Tapi bukan. Sampai kita ke sini, Papua, ada banyak perkara yang kita harus Belajar kita. belajar lagi. Itu sedikit aja. Baik, terima kasih untuk masukan pertama. Pertanyaan saya masih ke Syarif, tapi juga nanti ke Ya. ini bagaimana Syarif dengan Abdurrahman. Abdurrahman, ya, melihat relevansi pertukaran di program ini antara aktor kemanusiaan di Papua, tapi juga teman-teman dari Papua yang sudah ke Patani sebelumnya, dengan menghadapi konflik kemanusiaan yang ada baik di Patani maupun di Papua. Mungkin dari Syarif dulu. Ya, terima kasih atas soal. Sikit saya kongsinya. Sebelum program ini lahir pun, saya pun jugalah biasa ngomong samanya Pak Budi tentang yang jembatan yang kita mau rancang bersama ni, iaitu kita saling pertukaran. Kita mempunyai kekuatan dan kelemahan yang sama. Mungkin Patani adanya kekuatan sedikitnya tentang hak kedalaman. Kerana mungkin sebabnya Pataninya tak banyak etnik ataupun tak banyak suku bangsa seperti orang kat sini. Tapi kami begitulah sebabnya kami biasa mengumpul dan juga bisa menguatkan kedalaman itu. Itulah sepertinya kita lihatnya stiker-stiker yang Melayu Raya kan kita buat kan. Kita bisa mengumpulkan masyarakatnya hampirnya 80,000 orang. Kita kumpul tahun 2022 tu atas namanya Melayu Raya tu 15,000 sebab Covid. Selepas tu tahun 2023 tu kita ngumpul pula 30,000 orang. Masyarakat dan juga anak muda bersama. Mari tahun 2024 kita bisa mengumpul sampai 50,000 orang yang sama juga. Sama pakai uniform budaya semua bersama. Dan tahun 2025 yang last kemarin tu kita bisa kumpulkan sampai 80,000 orang masyarakat. Juga tahun ini pada tanggal 23 Maret ni kita usahakan mengumpulnya hampirnya 1,000 orang. Kita akan invite semua masyarakat. Juga saya pun ingin invite jugalah teman-teman kat sini khususnya di Papua dan Indonesia untuk bersamanya acara Meraja kami. Dan juga invite semua kat Malaysia kita invite, Brunei kita invite, Singapura kita invite juga untuk bersama menyaksi atas Melayu Raya kami yang akan bawa pada tahun ini. Itu bukti katanya kita biasa macam mengumpul masyarakat untuk kekuatan dalaman. Tapi kita ingin belajar sama Papuanya ialah isu internasional. Itu keluarkan kerana kami Patani sangat sangat lemah lagi lah untuk isu antarabangsa kerana kami banyak aksi ke lapangan tapi kami tak bisa komunikasi keluarkan. Kemungkinan kitanya sudut bahasa, kemungkinan kitanya terlalu pelakon sama-samanya pelakon negara Thailand. Kita tak usahnya bawa isu ke mana-mana kan. Hanya kita kuat kedalaman. Bagi saya tadi belum kuat lagi begitu. Itulah kami apabila kami jumpa dengan Pak Budi, kami usahalah untuk ngomong tentang isu antarabangsa. Itu saya pun salingnya Papua tu kuat, bisa kuatkan untuk internasional, khususnya isu lobbyis, isu kemanusiaan di sudut antarabangsa. Sepertinya kami mendengarnya seorang uskup dia bisa ngomong katanya Papua ni ke mana-mana, 10 negara bawa isu Papua. Berarti dia kuat sangat dia untuk advokasi ke antarabangsa itu. Itulah kami mau study sama-samanya teman-teman di Papua ini. Khususnya aktor-aktor yang terlibat dengan kemanusiaan, khususnya di antarabangsa itu. Yang mana itulah bangun jembatan solidaritas antara Patani Papua ini lahirnya. Itulah kami pun cubanya pilihan aktor-aktor
aktor-aktor pengaruh di lapangan. Seperti di Patani ada 15 orang. Kita cuba aktor mengikutnya komplit lah di lapangan Patani. Tak kira di mana Ratiwat, Patani, Yala. Kerana Patani ada 3 provinsi dan 5 daerah. Kerana selatan Thailand itu dah sebahagiannya ke Patani, sebahagiannya utara kan itu. Dan juga di Malaysia juga di Malaysia di Papua juga kami juga desain juganya 3 orang kan. 1 orang di Jayapura saya sendiri, dan juga di Merauke ialah Abdul Rahman. Di Sorong Kak Nurizan untuk mengaji belajar bersama di lapangan itu kan. Dan alhamdulillah lah hari ini kami sempat di sininya untuk buat buka bincang lagi. Yang mana saya ke Jayapura ni saya lihatnya aktor-aktor yang luar biasa. Apalagi kami bisa belajarnya isu advokasi, pengarahan, pelanggaran HAM. Yang keduanya kami bisa ngajinya pendidikan kesedaran dalam memberi pengetahuan kepadanya masyarakat. Kami bisa belajarkan tentangan besar yang dihadapi oleh kerja LSM ke sini. Apakah tantangan yang besar itu kan banyak sekali ya. Sepertinya Bu Andung itu kan, dia sering bilang dia banyaklah pengalaman-pengalaman hadapi tantangan itu. Apakah sepertinya kakak Marcos Haluk itu, dia semangat sangatlah dia ngomong tentang isu melahirkan solidaritas di antara bangsa itu bagaimana. Karena dia keluar banyak kan Switzerland di mana-mana itu, dia banyaklah pengaruh sangat dia. Yang juga yang paling interest kalinya seperti kita jumpa dengan Ibu Esther yang mana dia selakunya orang pelopori, dan juga dia kesedaran kepada masyarakat, yang mana dia sempatnya di gereja untuk mengajarkan ajaran-ajaran juga kesedaran masyarakat. Itu luar biasa. Ya, Papua ni agak tanya banyak lagi lah cara-cara kita boleh mengaji ke sini untuk dipraktik di Patani itu kan. Ya, itu bagi saya untuk di Jayapura tu. Seterusnya Kalau dari Iya. Abdul Rahman itu sendiri, mungkin lihat dari sisi juga orang muda mungkin. Seperti apa di Merauke setelah bertemu dan bercakap dengan para aktor di sana di Merauke. Saya kalau lihat Merauke itu di sudut pandang, karena saya anak muda, kemudian saya lihat para pemuda, orang kawan-kawan Papua di Merauke itu. Di sana banyak anak-anak muda mulai sadar diri bahwa aku harus belajar, harus studi di kampus-kampus. Kemudian ada banyak lagi anak-anak muda yang tidak dapat pendidikan. Itu yang sangat mengerikan perasaan saya. Karena di Merauke itu jauh beda bang dengan Jayapura. Di Jayapura. Saya lihat di kota Merauke itu ramai orang asing, ramai orang pendatang, bukan orang asli di sana. Ada gak? Iya ada, tapi tidak ramai. Kalau saya lihat di Jayapura, ramai kawan-kawan Papua, ramai lihat sana sini, ramai orang Papua. Beda dengan Merauke. Semua kios apa namanya? Kios, toko-toko tempat jual-jualan, kebanyakan orang pendatang, bukan orang kawan-kawan Papua. Tapi di Jayapura, kita lewat tadi dengan mobil, itu di kiri kanan ada kawan-kawan Papua yang ada jual-jualan maupun ikan, sayur-sayuran, apa itu. Kebanyakan ada orang kawan-kawan Papua juga, walaupun adalah pembangunan perjualan yang besar itu perusahaan dari teman-teman kita dari Pulau Jawa atau pulau mana, pendatang yang mana itu terserah. Tapi di Merauke itu begitu. Yang saya sangat sedih hati melihat di suasana Merauke itu
hutan banyak ditebang, Dibabat. Dibabat. Ditebang habis. dari dengan apa nama tuh, Eksavator. ekskavator, alatan berat, Alat berat. dibongkarkan semua. Kemudian kawan-kawan kita yang tidak tinggal di kota, mereka tinggal di sana, sehingga rumah-rumah mereka, tanah mereka hancur semua. Kemudian hutannya mereka, karena mereka hidup harus bersama dengan hutan. Kemudian hutan dibongkar, berarti rumah mereka dibongkar, dihancurkan. Sehingga ada juga yang tidak milik tanah sudah diambil orang, dijual atau macam mana saya tak tahu. Mereka tinggal di gereja, ada para bapak di gereja diasuhkan, dididikkan, di apa. Buat saya yang dapat pendidikan oke, bagus, tapi ramai lagi yang tak dapat pendidikan. Itu bagi saya sakit hati. Mereka kawan-kawan kita harus dapat pendidikan yang lebih baik daripada ini lagi, supaya kita dapat menguatkan sumber daya manusia. Kawan-kawan harus lebih kuat daripada ini lagi, supaya bisa menahankan apa yang terjadi di tanah Merauke. Itu saja yang saya dapat mengungsikan. Oke, baik. Mungkin masih lanjut ya. Iya. Tadi dari kacamata Syarif, atau ini mungkin Syarif maupun Abdul Rahman Ya. ada mendapat cerita dari teman-teman ya, aktor kemanusiaan yang sudah dijumpai. Kira-kira dari faktor perempuan dan anak, karena ini salah satu yang cukup di Papua terkena imbas. Tadi Abdul Rahman ada bilang hutan dibabat, itu rumah. Kalau orang Papua bilang hutan itu ibu untuk untuk orang Papua seperti itu. Mungkin dari Abdul Rahman mungkin ada punya cerita dari aktor yang ditemui, mungkin ada soal perempuan dan anak yang. Iya. Kalau di Merauke kemarin kami bicara sama bapak kemarin. Bapak itu dia datang dari tempat tinggal kampung mereka, dari kampung mereka ke kota, bertujuannya mau jumpa dengan wali kota, bupati. Bicara tentang apa? Bicara tentang tanah, map tanah ini, karena sedang lagi bapak suku, kepala suku itu dia ada hak untuk mengatur semua warga masyarakat yang ada di bawah tangan dia. Dia harus mengatur, mengontrol, dan juga tanggung jawab dia berat, betul berat. Dia kepala suku datang dari desa, datang dari kampung ke kota itu. Perjalanannya dari sana, dari kampung mereka ke kota ini, jaraknya jauh, Bang. Jaraknya jauh. Dan hari kemarin dia tidak sempat jumpa dengan bupati. Dia tidur di Pertenten, lalu mau jumpa hari ini. Jumpa atau tidak jumpa itu saya tidak tahu. Tapi dia bilang sama saya harus jumpa dengan bupati, bicara tentang tanah ini. Kalau tidak jumpa, saya tak akan pulang. Karena saya harus pulang dengan ada keputusan dari bupati, kesepakatan bagaimana mengenai lahan yang sedang lagi dibongkar, sehingga mau sampai ke kampung dia. Kampung dia. Dia cakap begini, Bang. Orang yang jual tanah kepada pabrik yang mau membangunkan di bawah naungan pembangunan itu, pembangunan siapa saya tak tahu.
bangunan oleh orang sedikit ataupun pembangunan untuk masyarakat Papua, itu saya nggak tahu. Nanti sih kita buktikan sendiri. Dia cakap orang yang jual tanah kepada pabrik, tak tahu dengan alasan apa, alasan dengan mereka mau dapat hidupnya lebih bahagia, karena orang yang mau beli itu dikasih harapan. Oh, ibu harus jual, bapak harus jual. Kalau bapak jual, nanti keluarga bapak senang, bahagia. Nanti kita kasih rumah. Nanti kita kasih anaknya bisa belajar di luar negeri, internasional. Wih, ya, daripada kita saja tak ada uang, tak ada hidupnya susah, dia jual. Dan saya aneh ya bang, janjian itu janjian mulut, Palsu. tidak janjian surat resmi, tidak ada. Janjian palsu orang panggil, tidak ada. Janjian lisan aja, mulut. Sampai dia jual, dapat hanya tak berapa rupiah, 100, 200, 300 satu hektar, 100, 300. Sampai akhirnya keluarga tidak ada tempat tidur, anaknya tak entah kemana, keluarganya semuanya itu sudah tidak apa lagi, karena uang sudah dapat, tanahnya sudah dibongkar orang, harus pindah entah kemana, tanah tempat tinggal tak ada. Sehingga kalau dibilang sama bapak ketua itu, pak kepala suku itu, bagi orang yang jual tanah, dia tidak ada hak lagi untuk cari makan dengan hutang milik tanah orang lain, kawan-kawan lain. Tidak hak lagi, karena tanah kamu sudah jual, kamu sudah gadai. Sehingga dia itu keluarga, sehingga dia dan juga keluarga anak-anak kecil itu tidak ada rumah. Lalu masuk ke kota, tinggal di jalan, tidur di tepi jalan. Itu yang membuat saya mengerikan. Anak tidak dapat pendidikan, sehingga di hari ini tidak ada anak seperti itu, tidak ada kesempatan untuk dapat pendidikan. Seperti itu Pak, yang saya jumpa sama anak-anak. Mungkin ke depan, mungkin kalau begini cara mereka buat dengan kawan-kawan, mungkin lebih banyak lagi anak-anak kawan-kawan yang tidak dapat pendidikan dan tidak ada fasilitas hidup, dilindungi, maupun rumah, maupun sekolah, maupun makanan, semua itu. Goncangkan hati saya hal ini. Ini bukan manusia. Saya kata ini bukan manusia. Apakah situasi itu juga sama kayak di petani? Ya, kita sedikit ya. Kalau situasi petani, Bang Syarif pelan-pelan cakap. Ya. Iya. Oke, silakan. Ya, Dr. Syarif. tadi ya isunya yang Dorman bilangnya isu hak tanah. Ya, tadi kemarin saya sempat jumpa dengan satu orang ibu kan. Dia bilangnya tanah adalah ibu. Ya, tanah adalah ibu. Sekarang apabila iPhone datangnya, sanggup juga ibu untuk dapat iPhone juga. Jadi sebenarnya hal ini soal hal tanah dan juga hasil bumi ini bukan soal Papua. Soal ini bukan soal Papua. Sebenarnya soal yang kuasa itu. Karena hal pembangunan begini bukan yang orang Papua mau kan. Bukan di hasrat orang Papua. Hasrat pemerintah pusat kuasa itu yang mengadakan hal ini. Seperti juga sama dengan Thailand. Siapa sama kita di sana? Kalau di sini kita biasa dengarnya kalimahnya PSM, Projek Strategi Nasional, SPN. Kalau kat sana di petaninya satu sering sangat dengan sekarangnya ialah SEC, Southern Economic Corridor. Hasrat dua-duanya ialah mau bangun pembangunan di lapangan. Orang petani, orang Papua itulah. Itu bukan hasrat orang petani, orang Papua mau. Itu hasratnya pemerintah yang kuasa itu mau bangun pembangunan, mau hisap hasilan ke eksploitasikan hasilan ke sini untuk gemukkan di pusat
di pusat kuasa itu. Itu punca sebenar. Itulah saya bilang katanya, soal ini sebenarnya bukan soal Papua saja. Soal penguasa di atas tu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bukan jawab hasrat hidup orang tempatan. Mereka jawab hidupnya orang pusat saja. Khususnya elit-elit politik, khususnya kuasa-kuasa dalam negara-negara itu banyak hal ini. Tapi soalnya orang petani orang Papua, kami bukan orang yang tak mau pembangunan dan kemajuan. Kami juga mau pembangunan kemajuan yang dapat hasrat kami, yang dapat hasrat orang Papua, yang dapat hasrat orang petani. Itu yang sebenarnya. Pembangunan apa sahaja yang mau datang ke sini, kemajuan apa saja yang mau datang ke sini, harus jawab hasrat ke sini. Itu yang kami rasanya itu yang penting. Itulah soal lain lagi. Sepertinya konflik hari ini bukan soal konflik di lapangan sebenarnya. Konflik sebenarnya konflik di mengeluarkan kebijakan yang tak stabil dengan lapangan itulah. Itu konflik besar. Cara ukar permasalahan konflik perjuangan, konflik masalah orang sini mau bebas, orang sini mau hidup baru, orang sini mau hidup aman. Itu soal di pusatnya sebenarnya itu kan. Ia keluar kebijakan yang tak begitu betul dengan hasrat lapangan. Sebab saya ni cuba terang ngomong sama dengan seorang ibu juga, dia bilang katanya, sebenarnya orang sini ni dia bukan tak mau wang, dia juga mau wang. Wang tu dia mau untuk beli apa-apa, untuk beli biaya hidup, untuk belinya kenderaan, untuk cari makan, itu dia mau. Tetapi saya cocok dengan dia, kasih tahu dia, kamu ada hak pilih. Petani Papua, kamu ada hak pilih. Kamu mau wang yang kecil ataupun mau wang yang besar? Kalau kamu mau yang kecil, kamu ambillah yang cepat itu. Tapi kalau mau wang yang besar, kamu harus fikir, kamu harus sadar, kamu harus lihat masa depan kamu. Itu wang yang besar bagi kamu. Faham Pak? Ini cocok bagi saya. Hari ininya, apakah laginya sekarangnya kita dalam kondisinya pemerintah itu tekankan ekonomi jatuh, biar rusak kan, dan dia naikkan barang-barang itu, material itu tinggi-tinggi. Ada dengan iPhone, ada dengan motor, ada dengan sepeda, ada dengan mobil besar-besar, ada dengan hidup mewah, mau pangkat banyak itu. Itulah membawanya orangnya sanggupkan gadaikan dirinya untuk dapatkan benda-benda itu. Hari ini kalau kita lambat sedar, tak punya kesedaran, maka akhirnya kita seumpamanya manusia tanpa roh. Kita bisa di alat-alat semua. Alat-alat yang berkuasa, alat-alat padanya orang yang ingin guna kita. Tapi kalau kita cepat sedar, kita sedar dengan cara cepat, mungkin kita boleh bersikap. Tanah ini tanah nenek moyang kita. Nenek moyang kita jaga tanah ini sampai sekarang. Bukan mereka jaga dengan cara saja dah, bukan dia menyumbang saja dah. Mereka jaga dengan darah, dengan hidup, dengan doa sampai kita bermati sekarang. Tapi kita baru besar kemarin, kita mau gadai semua. Itu bukan hal yang mudah-mudah dan remeh-remeh. Itu saya dapat berartinya hal ininya bukan betul-betul soal Papua. Soal penguasa ke pusat itulah yang keluarkan desain-desain begini. Dan saya rasanya hal ininya bukan di Papua saja. Ya ada begini. Di Patani pun ada, di Aceh pun ada, di Maluku pun ada, di Mindanao pun ada. Program ini mudah sangat dikeluarnya tempat konflik. Kerana tempat konflik ada ada kebijakan dan ada undang-undang keras satu laginya. Undang-undang militeran satu laginya. Undang-undang kuasa. Mau bangun tapi ada undang-undang seperti petani kan. Dia mau pusat pemerintah dia bikinkan program-program. Tapi untuk jaga kawal di lapangan gunalah kekuasaan kemiliteran. Guna askar untuk kawal-kawal itu kan. Mudah. Apakah lagi sebenarnya fungsi mereka adalah jaga sepadan, jaga keamanan negara, jaga keamanan rakyat, jaga keamanan umat. Tapi sekarang tak, mereka sendiri mau bikin program, mereka sendiri mau bikinnya kekuasaan, mereka dia mau jadi guru, mereka juga mau jadinya pengusahawan, mau jadinya jadi orang kesukanan, jadi orang karya, mereka mau jadi semua gitu. Itulah
tentangan dan resikonya di lapangan, konflik di mana-mana rasanya. Itulah rasanya, berartinya saya ni pernah internship di Mindanao. Saya lihat orang Mindanao pun demikian. Saya juga pernah ke Aceh. Saya juga pernah ke Papua. Saya juga pernah ke Basque Country. Tengoknya, oh begininya. Inilah faktor besarnya faktor besarnya sifat kolonial itunya dia sering kali dia buat itu begitu. Itulah bagi saya lihat nyata. Berartinya, apabila saya mari di Papua, lihatnya, Papua ni banyak sangatnya sumber daya alam. Sumber daya alam, tetap bagi saya, Tuhan sudah kasih sumber daya alam kepada orang Papua. Tetapi orang Papua belum lagi lahirnya sumber daya manusia yang sihat untuk jagakan alam yang Tuhan kasih itu. Saya rasa inilah peluang baik. Saya rasanya orang Papua lah berganda lagi lah untuk usaha memperjuangkan. Karena tadi saya lewat ke jalan kan, ya adalah saya bikin di sandbox itu, dia tanya usaha tidak pernah mengkhianati hasilnya. Berartinya saya cocok hari ini kita kena, berartinya kalau kita mau lebih tinggi lagi, berartinya gaya usaha kita pun kena tinggi lagi. Kalau orang Aceh mau, kalau orang Papua mau lihat masa depan yang lebih tinggi, berarti usaha orang Papua pun harus lebih tinggi lagi. Juga orang petani. Kalau orang tani mau lihat masa depan orang petani lebih maju dan sejahtera lagi, hari ini orang petani juga kena usaha lebih kuat lagi untuk dapat hasil dan masa depan yang lebih maruah lagi. Itu bagi saya. Bang, sedikit saya. Kamu mau semangat. Saya lihat begini. Kerajaan melihat kita petani, bahwasanya di wilayah petani konflik. Konflik ini alasannya masyarakat tidak ada ruang kerja. Tidak ada ruang kerja, ekonominya rusak. Kemudian pemerintah ingin menyelesaikan masalah ini. Dengan caranya kita harus buka peluang kerja, kita harus kasih kerja biar ekonomi sejahtera, masyarakat petani akan selesai konflik. Ya kan? Kemudian apa caranya untuk menyelesaikan konflik? Bagaimana caranya biar ekonomi di petani sejahtera? Mereka dengan alasannya biar selesai konflik, lalu bikinnya polisi pembangunan. Semua di petani akan turun. Yang dibilang sama Bang Syarif itu SEC, Southern Economic Corridor, akan membangunkan semua pembangunan di petani maupun pabrik dari lautan dan juga pabrik di pergunungan, hasil buah-buahan, pertanian, dan juga ada di petaninya hasil minyak, tambang minyak gas. Kalau di rumah saya ditinggal di petani daerah Panarek. Di Panarek di situ ada laut, ada lahan tanaman sawah, ada gunung, ada bukit, dan juga dalam laut itu ada pulau. Di bawah pulau ada minyak dan juga gas. Dia cakap ini strateginya bagus, kita harus bangun, kita harus support uangnya, membangunkan industri-industri yang besar supaya masyarakat petani dapat sejahtera, membangunkan ekonomi sejahtera. Tapi Bang, itu alasan saja Bang. Menurut saya itu alasan. Karena pernah ada proyek turun di kampung saya, yaitu nama proyeknya Klon Colapatan. Klon Colapatan ini Bang,
Kalau bahasa Melayu orang panggil sungai. Sungai digali oleh pemerintah bertujuannya ingin masyarakat bisa tanam padi dan juga tanam sayuran biar lebih banyak lagi. Kalau padi di kawasan rumah saya setahun sekali. Dia buat lalu saluran air itu, saluran sungai itu bertujuannya biar masyarakat bisa buat tanam sawah itu setahun 2 kali. Pas selesai dia buat daripada tahun 1993. Waktu itu tahun kelahiran saya. Maka saya ingat. Lo ingat Mas? Iya. 1993 saya lihat laporan begitu. Dibangunkan bertujuannya 2 tujuan. 1, biar masyarakat bisa ada air untuk tanam padi setahun 2 kali. Kedua, fungsinya apabila waktu banjir, airnya bisa masuk ke sana, bisa masuk dalam saluran air, kemudian bisa keluar laut biar lancar. Fungsi dua-duanya Bang, ternyatanya tidak tercapai. Iya. Sawah yang kami bisa tanam setahun sekali, sekarang tidak bisa tanam. Tanahnya rusak, kering, kerontang. Dan juga waktu banjir itu memang banjir besar. Sehingga nenek moyang kami bilang, tidak pernah ada banjir segini. Orang tua kami umurnya hampir 90-an. Dia cakap pernah ada banjirnya seperti ini. Setelah pada bangunkan saluran itu, banjirnya semakin bertambah. Iya. Kemudian pas kami tidak bisa cocok tanam, orang masyarakat, anak muda, pemuda-pemudi dan ibu-ibunya, macam mana nih? Aku tidak bisa hidup di sini nih. Langsung jual tanah kepada penguasa yang ingin membangunkan bisnis industri mereka. Oh oke, kalau ibu gak mau tanam lagi nanti saya beli ya. Nah, ibu ke Bangkok dan juga kerja ke Malaysia. Sampai banyak orang. Tanah semua ini sekarang sudah milik penguasa banyak. Pertujuan mereka ingin bangun industri. Itu cara main. Iya. Saya mikirkan ini bukan menyelesaikan masalah kita. Ini bukan untuk membangunkan ekonomi kita. Ini merusakkan ekonomi kita. Saya pikir kapitalis itu merampas kekayaan bumi kita untuk kekayaan mereka. Ya, saya pikir kapitalis itu bagi harapan kepada kita, ingin membangunkan masyarakat madani, rakyat sejahtera, tapi yang sejahtera hanya mereka, Bang. Ya, banyak ya saya cakap. Bukan banyak, panjang. Kita santai dulu. Ya, santai. Oke, kita mungkin lanjut dari program ini Jembatan Patani Papua. Ya. Teman-teman di KAP kira-kira seperti tadi Syarif ada bilang untuk memproyeksikan peran forum ini bisa jadi memperkuat lobby advokasi lagi bagi teman-teman di Patani tapi juga di teman-teman di Papua di tingkat regional lokal di Patani Papua atau di maupun lobby internasional. Mungkin Syarif bisa. Iya sedikit bagi saya yang kita besok kira dengan teman-teman itu ya. Karena tahap pertama ini dan jangka panjang kita seperti itulah akan sampainya pekat lobby antarabangsa lah. Tapi pekat pertama ni kami sadar bahawa kami sendiri kami hari ini kami banyak ke lapangan. Tapi kami masih butuh laginya tentang buat informasi secaranya publik untuk internasional itu kan. Kemungkinan salah satunya kami tak punya lagi jaringan network tentang internasional. Tapi sekarang ni kami dah ada sedikitnya networking
Mungkin selepas ni kita akan baliknya, kita bikin informasi lagi untuk meneruskan hubungan-hubungan sepertinya lobbyist international, teman-teman yang mana berada di Asia Pasifik, teman-teman yang ada di Eropah, teman-teman anda yang di kat sana tu mungkinlah kita bisa ngomong sehubungkan lagi. Tahap pertamanya, kerana saya lihatnya kemungkinan seperti kita tengok hasil program ini akhirnya apa kita dapat. Berarti dua poin penting-penting, dua perkara yang kita akan dapat hasilnya setelahnya kita turun ke lapangan, kita wawancara dengan aktor-aktor penting di lapangan itu. Pertamanya kita akan lahir buku. Buku secara informasi berdetail. Kita tak akan buat analisis buku itu. Kita hanya ambil apa saja yang mereka dah wawancara. Kita ambil isi dalam buku. Yang keduanya kita akan lahirnya short film ataupun sinema kecil, sinema pendek, filem pendek untuk menyebarkan hal-hal petani, hal-hal Papua kepada masyarakat yang lain lagi, khususnya masyarakat dalam platformnya sosial media, untuk menyebarkan lagi. Tanya-tanya cukup tak cukup lagi, kami akan berterus lagi lah hubungan apa saja jembatani, kerana jembatani bukan milik Papua, bukan milik petani, milik kita semua untuk menikmati. Untuk ke petani, untuk ke Papua, untuk ke international, untuk ke Eropah, untuk ke Arab pun kita guna jembatani lah. Mungkin jembatani takkan dua hala saja. Kita tak akan menambahkan lagi. Kalau Papua ada laginya banyak-banyak negara kita bantu, kita pun cari lagi lah untuk muat bersama atas jembatani. Kita akan lihat masa depan yang aman, kita mau lihat masa depan yang sejahtera, kita mau lihat masa depan yang begitu bahagia. Kerana kita ingat, ASEAN ni tak akan aman, tak akan damai kalau Papua masih konflik, kalau petani masih konflik. ASEAN tak akan lahir pembangunan yang sejahtera kalau petani tak begitu sejahtera dan damai lagi. Berarti selamananya petani Papua, Maluku, Aceh, Mindanao ini masih ada konflik, ASEAN tak akan begitu boleh menjalankan kawasan yang ada. Mereka haruskan clear tempat masing-masing untuk biar aman, biar damai, biar selesai. Baru kita sebenarnya mau bikin ASEAN yang sejahtera sungguh. Kerana hari ini seperti di petani tak akan lahir pada kesejahteraan. Kalau mau membangun pembangunan, hari ini ada bom mobil, bom apa ada. Di Mindanao juga ada konflik. Semua ada konflik. Berarti kalau kita mau bangun pembangunan yang sejahtera, kita juga haruskan menyelesaikan konflik dengan secara sejahtera. Baru aman, baru damai yang kita tunggu-tunggu itu akan selesai dengan sejahtera juga, dengan secara aman juga. Itu bagi saya lah. Berarti harapan besarnya kita selepas ni kita akan bikin informasi. Mungkin selepas informasi kita punya, kita akanlah cari aktor-aktor untuk lobbyist. Kita akan carilah teman-teman jaringan networking ke negara-negara yang pengaruh di ASEAN, di Eropah selepas ni. Itu perencanaan yang dalam kerangka saja. Apa saja yang kita mahu ke depan, kita haruskan ngomong dan kongsi dulu lah. Itu saja. Kalau dari Abdul Rahman, tadi ada bilang nanti keluarannya akan ada buku tapi juga film tadi. Untuk menyasar anak-anak muda di Patani atau juga di Papua bisa. Itu program kita yang akan, itu hasilnya, maupun buku dan juga filmnya. Menurut saya, karena saya sebagai influencer, saya milik nama channelnya Nabawi. Ya, selagi mana saya masih bisa bicara, masih lagi dia orang tidak tangkap ya. Saya akan bicara karena fungsi saya, kemampuan saya bisa bicara mengenai apa yang terjadi di Papua. Saya akan cerita melewat channel yang saya ada, dan juga dengan Patani sendiri maupun di mana saja, maupun Aceh maupun di mana, saya akan bicara tentang ini. Jika perkara ini tidak dibicarakan, berarti harapan saya nggak usah, tidak akan tercapai. Apa yang ada dalam hati kita harus bicarakan. Apa yang terjadi di lapangan, karena blog lewat Facebook
channel Anda lewat Facebook, lewat di Betul. YouTube ataupun saluran lain, datang daripada kita sendiri, itu data yang paling murni. Kalau kita lihat berita daripada pemerintah, terkadang hal tersebut, reality, kenyataannya di lapangan mungkin berbeda. Itu berarti saya harap sendiri, saya janji saya akan bicarakan semua apa yang saya lihat di lapangan. Jika hal tersebut merusakkan pri kemanusiaan, pri keadilan itu, saya akan cakap. Saya akan sampaikan kepada kawan-kawan, biar kawan tahu bahwasanya ini kenyataan bagaimana di lapangan. Bukan kenyataan di sudut pandang pemerintah yang bagikan kepada kita semua. Tapi kita harus menyampaikan hal reality, kenyataan di lapangan, biar orang tahu hal sebenarnya, kenyataan di lapangan sebenarnya bagaimana. Itu yang saya akan teruskan ke depan. Oke. Ya. Baik, ada satu pertanyaan lagi. Yep. Dari para aktor yang kemanusiaan yang sudah ditemui, ada satu yang peran yang mungkin sangat-sangat penting, yaitu keagamaan. Bagaimana Syarif dengan Abdul Rahman sudah ketemu, tapi juga peran agama sendiri di Patani dan di Papua. Ya. Sedikit saya sebenar peran keagamaan itu penting. Juga sebenarnya penting, masih penting lagi. Penting sekali. Penting sekali. Penting sekali. Ya, karenanya kita ada yang saya bilang tadi kan, kita mempunyai dua kontak kan, untuk kontak Patani, kontak Papua. Mungkin kekuatan nggak sama. Mereka guna kekuatan nggak sama. Kalau lihat ke Papua, mungkin kat sini guna channel ataupun guna kekuatan agama itu hasil untuk orang ke sini. Kalau kita bilang ke sini, karena apa? Setiap tempat dan setiap individu yang di gereja itu kan, dia banyaklah ngomong isu Papua itu kan. Dan juga mereka betul-betul bukan faham hanya agama, mereka juga faham hak kemanusiaan. Itu penting sekali. Berarti sebenarnya pun kemanusiaan itu adalah agama juga. Kalau kita, tapi sekarang ni kita mulai kita asingkan agama dengan kemanusiaan itu kan, karena kita ada undang-undang HAM itu kan. Berartinya ke sini, di sini lah agak tanya semua tokoh-tokoh agama, khususnya Kristian itu kan, banyak tentang guna sepertinya di gereja itu tempat perlindungan dan tempat selamat itu kan, baguslah. Apakah lagi yang tempat beri pelajaran kepadanya orang ke sini. Sepertinya hidup kita adalah kemanusiaan. Kita harus saling hormat bersama. Manusia tak boleh menyakiti sama manusia. Itu kami juga ajar begitu. Tapi di sini lebih hasil lagi nampaknya. Berartinya kita tak boleh saling menyakiti, tak boleh membunuh, tak boleh menindak, tak boleh apa saja pun, kita harus saling menghormat yang sama. Itu penting. Apakah lagi yang duanya, di sininya mempunyai gereja yang begitu besar dan luas, dan juga agaknya dapat mendampingi masyarakat. Seperti suatu konflik pun adalah dapat melindungi. Apakah laginya tokoh-tokoh di sininya sayanya hormatlah tentang ajaran-ajaran kepada masyarakat. Dan juga kita pun dimakin juga tokoh agama Islam pun dia ada begitu juga. Di Patani di sini pun dia ada juga, tapi hanya secara praktis itulah kita sebenarnya kita mau lihat juga di Patani kan lahir begini jugalah. Guna seluruhan masjid, guna seluruhan tokoh-tokoh agama. Kemungkinan tekanan di sini tak sama tekanan di Patani. Untuk tokoh agama. Kemungkinan sama, kemungkinan tak sama. Konteks dia beda, tapi kondisi kenyataan tu mungkin beda lagi. Seperti kat sana ni tokoh-tokoh agama, kalau ada agama agak mereka diikut, dicolek, ditembak, dipenjara, itu ada kat sana itu kan. Buktinya kerana kat sana jan dia beza agama kan, masa agama berbeza sama Islam itu kan sedikit, tapi konteks agama tak begitu banyak.
Ya, maksudnya saya lihat sininya orang tokoh agama di sini sangat pengaruh kepada masyarakat. Karena dia dapat lahir jaminan dan juga dapat dari tempat damping masyarakat. Betul-betulnya banyaklah di sini. Itulah bagi saya, dan saya haraplah bahwasanya ilmu yang dikasih oleh Pak Uskup dan juga oleh pastor-pastor teman-teman ke sini, rasanya kita usaha juga ambil caranya cuba kongsi di Patani. Apa saja mungkin semua kita tak dapat laksana, kita harus kongsi, kita ada ngomong-ngomong, kita selalu bual-bual biar masuk sama konsep dan kondisi di Patani. Itu, tapi pengalaman sini luar biasa sangatlah untuk mendapat jaminan kepada masyarakat Papua ni, salah satunya tokoh-tokoh agama ke sini. Menurut saya begini Bang, langsung soal yang sama kan? Langsung ke Bang Odo. Saya menganggap dan saya percaya bahwa tokoh agama itu adalah bisa menyelesaikan dan juga bisa menjadi tokoh mempelopori, memimpinkan daripada perkara yang ditindas menuju ke perkara yang damai seperti itu. Yang saya sakit hati bisa kata, di Papua kawan-kawan kita banyak, sahabat kita, kawan-kawan kita daripada tokoh agama mereka sanggup rela diri membela rakyat orang Papua. Dan juga ada korban, ada risiko berat, ada juga kawan-kawan kita pernah diambil, pernah segala macam oleh kerajaan. Ya. Tetapi Bang, mereka sanggup lagi. Itu biasa, wajar. Mereka sanggup lagi untuk menahan, memperjuangkan hak orang-orang kawan-kawan Papua kita. Di Patani sedemikian juga. Di Patani ada tokoh ulama lama dulu namanya Haji Sulung. Mereka menuntut hak untuk orang Patani, kemudian disulit. Entah kemana hari ini jasadnya enggak ketemu. Tak berkubur. Nah, itu juga tokoh-tokoh ulama di Patani, tokoh agama di Patani, bukan hanya Haji Sulung saja yang kena. Ramai tokoh para kiai disulit, ditembak, segala macam, sehingga di hari ini Bang, di hari ini ada ramai juga tokoh agama di Patani sanggup diam. Paham tak? Kalau menurut Bang Syarif, tokoh agama itu sangat mempengaruhi masyarakat. Apabila tokoh agama itu cakap ini A, semua masyarakat oke, kita A, kita lanjut ke A, tidak akan ke B. Itu sangat pengaruh tokoh agama di masyarakat Patani. Tapi hari ini tidak bisa lagi begitu, karena sudah ada contoh ramai para tokoh agama di Patani kena suntik, kena sulit, kena cabut segala macam, entah perkuburan di mana tak tahu, sehingga mereka kita tidak bisa semacam ini lagi nih. Sehingga masyarakat tokoh agama hari ini sanggup diam diri begitu. Berbeda dengan kawan-kawan di sini sanggup membela masyarakat. Tapi kita harus lagi. Masyarakat Patani harus bangun lagi. Maupun kita para aktivis dan juga tokoh-tokoh agama. Begitu Bang. Sangat luar biasa kawan Papua kita. Baik, mungkin waktu kita sudah mau terakhir. Terakhir saja. Terakhir dari Sarif mewakili teman-teman OCP di sini dari program ini, apa yang paling penting dari teman-teman di Patani tapi juga teman-teman di Papua? Terima kasih. Soal mungkin terakhir lah pesannya. Sebenarnya saya juga mau ingin faham sama lah, karenanya perjuangan di Patani dan di Papua ni bukan baru. Kita dah lama perjuangan. Seperti di Patani ni sejaknya 1745 itu, situlah mulai konfliknya, karenanya Patani ditakluk oleh Thailand, dijajah oleh Thailand.
Tapi marilah bangkit. Selepas tu yang bangkitan tak pernah henti. Para sultan pun berjuang, para ulama pun berjuang sampainya era 1902 1960 ni. Jadi banyaknya mereka tu mulai capek apa ya, dan juga habis semua. Sampai era sekarang ni eranya bukan hanya perjuangan satu berkelompok. Semua rakyat harus bangkit bersama semua. Itulah banyak peperangan sekarang di Patani. Jadi di Papua demikian juga. Bukan hanya berkelompok untuk perjuangan. Semua rakyat Patani harus berjuang. Semua rakyat Papua pun harus berjuang. Berarti kita jangan harap kelompok mana-mana berjuang untuk kita. Kita harus bersendiri dalam perjuangan itu. Kerana menikmati, kita juga harus bernikmati bersama dalam perjuangan itu juga. Kita lihatlah, itulah di Patani sendiri pun bukan hanya tokoh politik, bukan hanya tokoh anak muda, bukan tokoh hanya wanita, bukan tokohnya kelompok. Kita semua ganding bahu perjuangan demi masa depan kita sendiri. Itu yang lebih penting lagi. Yang penting sekalinya kita harus ganding bahu, kita boleh sepakat, kita boleh menentukan masa depan kita sendiri. Itulah lebih penting. Tetapi saya tengok di sininya di Papua ni kemungkinan kesulitannya merekanya satu mempunyai kawasannya luas sangat. Luas. Satu. Yang kedua mempunyainya suku-suku banyak. Untuk nak menyatu biasanya sulit sikit. Tetapi biasanya sebalik kesulitan tu akan ada kemudahan lagi untuk memperkuatkan kita. Hanya yang pentingnya tadilah kita kena usaha lagi lah. Saya yakin bahawasanya usaha betul-betul tak pernah mengkhianati hasil. Saya setuju lagi lah dengan di sembok itu lah. Saya yakin lah yang terakhirnya hubungan jembatan solidaritas Patani Papua kali ini akan berterus dan menerus lagi demi masa depan kita ni lebih hasil dan baik daripada hari ini. Itu bagi saya. Baik, pemirsa Jubi di tanah Papua maupun juga di Patani, perbincangan hari ini membuka mata kita bahwa meski terpisah jarak ribuan kilometer, tetapi perjuangan para aktor kemanusiaan di Patani dan tanah Papua memiliki nafas yang sama. Terima kasih kepada Syarif, Nurisan, dan Abdul Rahman atas dedikasinya. Saya Jen Bisai pamit undur diri. Mari terus membangun jembatan, bukan tembok. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Hormat semua. Hormat.